mungkin ini kalau yang belum baca beritanya nggak tahu nih kemarin ceritanya gimana gitu ditolak AC Milan, MU itu seperti apa Mas detailnya. Jadi kan mungkin kemarin yang belum baca berita yang kita bikin, Sari bisa Yang ceritain tuh. 2024 bahkan Atletico Madrid hampir kesini Ya itu katanya. yang itu udah bikin video greeting itu segala macam. Mungkin bisa diceritain Mas. Sebenarnya kalau cancel yang udah sampai depan mata banget itu pertama yang buat saya paling berasa itu 2002. Oh justru 2000. Kanjuruhan. Oh, 2022. 2022 sorry Iya, ya. 2022. Nyesek banget itu ya Mas ya. Itu Dortmund ya, Dortmund 1 bulan ya. sebelum. Itu ya tapi kan mau gimana ya maksudnya udah itu udah terjadi, itu udah depan mata juga. Terus habis itu kemarin terakhir 2024 Atletico Madrid. Balik lagi kita bukan tujuan utama, tapi mereka ada match di China cancel. Habis itu mereka approach ke kita. Kita udah oke, mereka udah inspeksi ke sini semua segala macam, tapi atas satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan. Terus Lalu waktu itu Atletico harusnya ngelawan siapa tuh? Ngelawan klub apa ngelawan timnas? Tahun 2024. Cukup fluid waktu itu. Jadi bisa cair ya. juga. Iya, kita sempat ngobrol juga dengan PSSI untuk timnas. Kita ngobrol juga dengan Persija. Kita ngobrol juga dengan Dewa dengan beberapa klub. Cuman karena last minute waktu itu ada Piala Presiden, akhirnya agendanya jadi susah gitu kan. Dan kalau kita dilawan tim B-nya kan Atletico Madrid-nya juga mau ya. Tersinggung lah, maksudnya lo yang paling tinggi aja jauh tiba-tiba lo lawan tim B. lawan tim B gitu kan. Saya malah mikirnya kenapa nggak diajak aja ke Piala Presiden tuh Atletico. Tim tamu, tim undangan gitu. Sekalian ikut ya. Bangun ikut. Bintang tamu. Nggak mungkin sih, tapi karena panjang ya turnamennya. Panjang, itu kepanjangan. Mereka nggak, karena gini sebenarnya mereka tuh faktor yang mereka selalu pikirin di klub bola itu ada dua departemen yang selalu berantem. Komersial dan technical. Ya. Technical itu selalu mereka maunya udah kita setiap pre-season stay aja di Eropa, mau cari lawan yang jago juga jauh lebih banyak di Eropa, nggak perlu capek-capek. Kita seandainya terlalu panas, kita bisa ke Alpen, bisa kemana cari yang agak dinginan, ke Austria kemana, lawan juga melimpah gitu, maksudnya nggak usah jauh-jauh. Cuman ya kalau contoh sesama di Eropa kan karena mungkin mereka sering ketemu, penonton juga udah sering lihat, mereka nggak mau nonton pertandingan eksibisi kan. Ngapain gitu ya. Ngapain, mendingan nontonnya di liga kan. Jadi investasi dari penonton pun lebih sedikit. Mereka untuk monetize-nya juga lebih sedikit. Sedangkan kalau dibawa ke negara-negara seperti Asia apa segala macam yang jarang, orang mau beli tiketnya lebih besar. Mau spend money lebih gitu ya. Pemasukan buat mereka lebih besar. Nah, makanya itu selalu berantem dua departemen itu. Jadi tim komersial maunya kita harus tur, tapi tim teknis udah kita di sini aja gitu. Gitu. Makanya akhirnya yang ICC buat atau yang Singapura sekarang buat itu keuntungan yang dapat lawan sepadan itu ya. Lawan sepadan. Solusinya ketemu di situ. Dapat duit yang besar, dapat gengsinya juga dapat. Jadi mereka udah no brainer lah bakal milih ke situ gitu kan. Iya. Mas kalau AC Milan sama MU nolaknya kenapa Mas? Yang ini. Kalau yang MU itu spesifik di kata-katanya mereka itu masalah ketidakpastian kebijakan politik atau pemerintah. Macet. Padahal macet bisa aja diatasi ya. Betul. Macet itu hal yang sangat amat menurut saya sangat teknis. Iya. Pada saat Chelsea kita punya 8 tim for rider. Bukan 8 unit motor ya, tapi 8 unit for rider. Yang tujuannya mereka nggak mau sedikit pun kena macet. Karena kan kita tahu kalau lagi macet cuma ada 2 motor, ya cuma tenot cuma susah kan. Iya. Mereka maunya seandainya mereka berangkat, waktu itu hotelnya dekat HI. Mereka mau berangkat dari HI, jadi 8 titik ke depan udah ditutup. Luar biasa. Tim ke-8 langsung nutup titik ke-9 semua terus jalan. Jadi mereka nggak mau sama sekali kena macet. Nah itu makanya bener tadi Mbak bilang tuh hal yang sebenarnya teknis banget. Nah jadi menurut saya ya ada sesuatu yang
apa ya? Tapi ya alasan mereka yang mereka tulis itu macet, Rumput, kualitas rumput dan ketidakpastian kebijakan atau apa segala macam. Padahal mereka tuh kalau bisa menikmati macet Jakarta kan memangnya malah tertentang harusnya. Tapi apakah harus di Jakarta? Maksudnya kalau perkara macet mungkin ya pindah aja ke Bali atau ke Solo tuh nggak macet tuh. Kurang gede stadionnya ya. Itu yang tadi saya bilang. Keluar Jakarta itu pertama UMP-nya beda, Mas. Oh iya. Itu daya belinya tuh juga udah cukup signifikan. Yang kedua infrastruktur. Oh iya. Infrastruktur Jakarta ke Bali sekalipun jauh. Maksudnya Bali masih emang bukan kota besar, itu kan masih pedesaan. Kota besar kita setelah Jakarta mungkin Surabaya. Kalau Bali ke arah Bali United aja itu jalannya nggak terlalu itu ya. Iya. Yang Tapi Surabaya pun kalau kita suruh inspeksi ke stadionnya mereka bisa kaget-kaget nanti kan. Iya. Oh yang di GBT itu ya? Ya di GBT. Ada tambak pemandangan yang masih bagus di situ kan. Iya. Agak susah ya. Kalau AC Milan, Mas? AC Milan menurut saya masalah nominal aja sih. Oh, nominal ya. Menurut saya. Tapi menurut saya MU juga masalah nominal sih. Karena kan di MU intinya itu sebenarnya nominal itu ya. di Mereka MU tawaran lagi gede butuh ya. duit parah Mbak. Iya. Padahal MU saya sempat gini, dia bilang sama saya, dia kan sempat ke Jakarta. Iya. Dia bilang sama saya punya kepentingan saya Snapdragon. Sponsor mereka yang komputer itu. Iya. Tapi balik lagi kuncian saya bilang Snapdragon dari Hong Kong, tapi pasar terbesarnya Indonesia. Saya bilang itu maksudnya salah satu pasar terbesar ya. Tapi ya balik lagi mereka tetap nominalnya itu sih maksudnya yang tetap nominal itu ya paling gitu ya. Dan mungkin mereka juga mikir after salesnya mereka nggak dapat banyak atau mungkin gengsinya nggak kurang baik gitu segala macam.